membagikan situasi Bojonegoro yang dikabarkan mulai sibuk dalam pembangunan setelah disenggol oleh Pak Purbaya soal dana 3 triliun yang mengendap di kas daerah mereka. Bahkan Pak Purbaya ini menanyakan secara langsung, secara spesifik loh, kalau 3 triliun itu nggak habis mau dikemanakan? Kalau tahun depan juga nggak habis mau dikemanakan? Dan kabarnya ada pembangunan besar-besaran di Bojonegoro saat ini. Jadi beberapa waktu lalu beredar video di mana Pak Purbaya ini menanyakan soal penggunaan dana yang ada di Bojonegoro. Diketahui bahwa Bojonegoro ini memiliki surplus anggaran nih teman-teman, sekitar 3 triliun atau 3,6 triliun menurut beberapa sumber. Nah, bagi Pak Purbaya, tujuan APBD itu bukan untuk nabung, karena selama ini uangnya itu ditaruh aja di tabungan dan selama setahun itu nggak dipakai. Harusnya uang itu digunakan untuk menggerakkan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Bojonegoro. Mulai dari belanja yang produktif dan membangun sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Apalagi Pak Purbaya juga menyinggung, adanya potensi ekonomi Bojonegoro yang sangat besar loh, karena di sektor migas itu ada ExxonMobil di Bojonegoro, sehingga dana yang mengendap ini dinilai tidak sejalan dengan potensi besar yang dimiliki oleh Bojonegoro. Akhirnya apa? Pak Purbaya menanyakan kalau dana itu nggak habis tahun ini mau dikemanakan. Ya otomatis pihak pemerintah Bojonegoro mengatakan untuk tahun depan. Nah, Pak Purbaya juga nanya lagi kalau tahun depan nggak habis gimana? Sontak saja video yang viral tersebut langsung jadi bahan kritikan tajam netizen, terutama warga Bojonegoro sendiri. Nah, kabarnya netizen ini memperlihatkan bahwa setelah sindiran dan pernyataan dari Pak Purbaya soal dana yang mengendap ini, langsung nih ada pembangunan besar-besaran tutur beberapa netizen dari Bojonegoro. Jadi intinya Menteri Keuangan itu minta Pemkab Bojonegoro agar merealisasikan anggaran tersebut untuk menjadi belanja yang produktif bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta keterangan sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, ya, dari Wasda, dari Wasidik, ya, Propam, dan juga Bikum, dengan dukungan hasil penyidikan yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Ini nih, saya ketemu guru apa? Guru dari MIT Padu Al-Ghazali, Pak, Ciparai, Kabupaten Bandung. Jadi sekarang mendapat vonis 5 bulan penjara, Pak. 5 bulan penjara. Kasusnya apa? Ya, saya kekerasan pada anak. Saya nempeleng anak gara-gara anak mencuri, Pak. Oh, di mana itu? Sekolah, Pak. Kapan? Tahun yang lalu.
sebelum saya jadi gubernur. Telat sih, coba ngepret na ayeuna katulungan. Ya siap, sudah, jadi sekarang banding. Banding. Tapi kan tidak ditahan kan? tidak Pak, karena Tidak. banding. Pak. Karena banding. Ya. Oke. Nanti saya proses untuk mengajukan restoratif justice. Ya. Turun, Pak. Jadi nanti putusan banding seperti apa, Ya. nanti diterima, tetapi nanti tidak melalui proses masa tahanan. Mudah-mudahan ya, Insya Allah, kita ajuan ke jaksa tindak pidana umum dan sekarang sudah menjadi kewenangan Kejaksaan Tinggi Siap. Jabar, Siap. ya. Siap, mohon, Pak. Dengan restoratif justice nanti hukumannya cukup hukuman sebagai pekerja sosial. Siap. Pekerja sosialnya adalah sasapu di MI madrasah. Oke, Siap. Masuk Pak. beres, Siap. mantap, Atur nuhun, Pak Gubernur. mantap. Siap. Gitaring Purbaya hari ini dicabut oleh Presiden Prabowo. Jadi hampir 1,5 bulan ini kita menyaksikan seakan-akan menonton harapan atau fatamorgana dari perkiraan akan terjadi perbaikan yang dimotori oleh Purbaya. Ternyata hanya 1,5 bulan, hampir 2 bulan kembali ke setelan pabrik, diduga kembali ke setelan pabrik SOP, Solo Oligarki Parcok. Nah, itu yang kita sangat was-was bahwa apabila kembali maka harapan perbaikan tidak agak hilang lagi ya, kata kayak Fata Morgana. Nah, kita lihat sekarang sama dengan dulu pada saat Presiden Prabowo menyatakan akan membentuk tim reformasi Polri. Wah, semua bertepuk tangan, rakyat mengharap perbaikan. Tahu-tahu datanglah Jokowi tanggal 4 Oktober ke Kertanegara, kemudian Kapolri membentuk tim reformasi Polri, maka keinginan Prabowo membantu tim reformasi Polri itu hilang bagaikan ditelan bumi. Jadi kalau terjadi markup, dan itu sangat jelas angka-angkanya sudah banyak dibuka bahwa ini memang terjadi markup terhadap kenaikan proyek dan kita tidak tahu siapa yang bernegosiasi. Nah, kalau Bapak Presiden ngambil alih itu, maka ya sangat berbahaya karena itu artinya bisa dinyatakan melindungi terduga korupsi. Melindungi terduga korupsi yang terjadi. Dan kalau itu mulai dilakukan, maka orang akan tidak takut. Berharap Bapak Presiden Prabowo tetap di jalur agenda utama, jangan belok sedikit pun, karena hanya cara itu untuk menyelesaikan negeri ini. Tidak ada cara lain, tidak ada cara lain. Tahun ini saya bilang kita tak ada bisa membangun karena anggaran tak ada. Maka dicari videonya, kalau ada diviralkan aja. Saya enggak pernah. Saudara Suginur, mohon maaf saya katakan saudara, saya tidak panggil Gus. Karena nasabnya itu bukan anak kiai, bukan yang artinya lahir dari anak kiai dan juga punya pesantren. Saya panggil saudara Suginur saja di sini. Saya teringat seorang filsuf mengatakan, Ibnu Rashid, kalau ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah kebatilan dengan agama. Catatan itu. Karena saya melihat ya begini. Tahun 2018 ketika saudara Suginur sebagai pendakwa di salah satu masjid di daerah Semanggi di Solo, beliau mengatakan, siapa yang mendukung Jokowi, itu tahun 2018 ya, siapa yang mendukung Jokowi silakan keluar dari masjid. Itu nggak bisa Anda bantahkan untuk itu. Oke, jadi Pak Andi, saya tidak pernah mengusir jamaah saya dari masjid. Kalau tidak dukung Jokowi silahkan keluar. Monggo dicari videonya, kalau ada diviralkan aja. Saya tidak pernah. Ganti apa kira-kira? Ganti presiden. Iki ndek masjid iki ganti presiden kira-kira. Siapa sing kate milih Jokowi yang katanya? Leona sing milih Jokowi metu teko masjid iki. Jadi Anda tidak lagi tertarik mencari tahu siapa dalang kriminalisasi Anda, Pak Tom? Ya, tentunya sebagai manusia kadang-kadang kepo, ya kan, pengen tahu siapa dalang sebenarnya ya di balik kriminalisasi
saya. Tapi balik lagi ya, saat ini sih yang saya lihat baik secara rasional maupun secara emosional dan spiritual itu nggak ada gunanya juga. Saat ini ya, saya tidak tahu nanti mungkin ada saatnya, ada momentumnya di mana hal itu akan menjadi relevan dalam semangat menegakkan keadilan. Ya. Tapi kembali lagi, saya sangat tertarik dan lumayan setuju dengan langkah Presiden Prabowo yang mengarah ke rekonsiliasi dan menurunkan suhu politik saat ini. Ya. Jadi saya mau memastikan saya selaras dengan arah itu karena feeling saya juga kok itu tepat gitu. Ya, kita sekarang harus jelas, tegas bahwa musuh kita is not each other. Ya, musuh kita adalah kebijakan yang keliru, sistem yang buruk atau cacat. Baik, rekan-rekan akan saya mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera berkat sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati hadir di sini Pak Wakapolda Metro, Pak Brigjen Dekananto, juga hadir di sini Pak Dirkrim, Pak Komisi Iman, serta Pak Asubdit ya, Pak Akta dengan Humas dan Humas, dan juga seluruh rekan-rekan media sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Mungkin langsung saja perlu saya sampaikan di sini bahwa Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta keterangan sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, ya, dari Wasda, dari Wasidik, ya, Propam, dan juga Bikum, dengan dukungan hasil pendidikan yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau
pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11 Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12 Ahli Hukum ITE, yang ke-13 Ahli Hukum Pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesalkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sati Sati Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Baik, mungkin silakan dari rekan-rekan media. Mungkin ada yang kan? Ya.
Please. Izin Pak Kapolda, Pak Kapolda, Pak Dir, Pak Kasubdit. Ini saya lagi mendapat protes. Nah, dari Mas Jiwo. Protes opo? Ini siapa ini? Ini siapa ini? Enggak, Mas ngomong tadi protes. Oh iya. Katanya ketemu saya di Lembur Pakuan kok nggak masuk IG. Ketemu Kang Deddy berapa kali di Lembur Pakuan di ini, nggak pernah masuk IG yang katanya masuk. Tapi giliran Serlico, Gubernur Maluku Utara, tiap detik masuk di Instagramnya. Anjir. Nah, ternyata uang Majapahit kalah sama Pajajaran kalau urusan wanita. Ternyata keadilan sosial itu fiktif. Ini kan tidak adil. Iya. Makanya masa Playboy ngepost Playboy. Jadi nih Playboy ini mau bikin pertunjukan apa? Ayo di Bandung. Ini untuk pertama kalinya ada drama musikal kolosal yang betul-betul drama musikal, artinya aktornya juga harus bisa nyanyi. Rahwayana Saat Cinta Dijabarkan. Oh. 30 Desember di Gedung Sabuga, Jawa Barat. Jam 19. Oh iya, jam 19 malam ya. Jangan lupa Saat Raja Jatuh Cinta. 30 Desember 2025 jam 19 malam. Bintangnya siapa saja? Ada pelawak-pelawaknya, ada Sule, ada Sita Nursanti, ada Inaya Wahid, ada juga Triutami, dan nanti ada masih wacana ada Isyana atau nanti kita cari siapa lagi, dan 30-an penari. Pokoknya cari artis yang mirip Sinta. Itu ya. Cari. Berarti dia tidak terlalu bau manusia. Bau bidadari. Karena itu Anoman lebih suka ke embannya Sinta, namanya Trijata. Karena Dewi Sinta terlalu nggak bau manusia. Anoman lebih suka ke Trijata. Oh, gitu. karena terlalu bidadari. Tapi kalau kita karena manusia inginnya bidadari. Nah, sekarang Mas Jiwo ini kategorinya Rama apa Rahwana? Lebih apa yang lebih suka mana? Lebih suka Rahwana apa Rama? Dalang-dalang sepuh itu umumnya makin sepuh itu makin suka ke Rahwana. Iya. Termasuk Cecep Supriyati yang terkenal dengan Rahwana seriknya itu. Cerik Rahwana. Cerik Rahwana di Karawang almarhum itu sangat mencintai Rahwana. Ki Timbul Hadi Prayitno Jogja sangat mencintai Rahwana. Hanya orang-orang lurus yang membosankan yang mencintai Rama. Oh iya. Kalau Mas Sujiwo lebih seneng Rahwana, saya lebih seneng Menduda. Tanggung jawab Prabowo di proyek WUS, kita tahu kan, agak shock juga kita mendengar Prabowo yang mengatakan sudah jangan ribut soal proyek WUS, nanti saya yang tanggung jawab. What does mean tanggung jawab ya? Apakah tanggung jawab itu adalah mengambil alih kerugian atau bagaimana? Atau menutup kasus ini agar tiba-tiba bicara mengenai tanggung jawab. Jadi sobat era sekalian, ini hal yang kita harus pahami ya. Jadi tanggung jawab itu apa? Apakah tanggung jawab itu berarti case close, tidak usah dilanjutkan kontroversinya, tidak perlu dimintai pertanggungjawaban pihak-pihak yang telah merugikan keuangan negara sampai triliunan? Kalau begitu enak betul. Kalau begitu ini bukan presiden yang baik ya. Ini presiden cuci piring namanya kalau seandainya tiba-tiba untuk menutupi suatu skandal yang bernilai triliun dia bilang saya yang tanggung jawab. Apakah tanggung jawab itu dia mau keluar uang dari kantong sendiri untuk mengganti kerugiannya? Kan nggak mungkin. Karena itu ini menarik perspektif yang disampaikan Dr. Tiva ya, yang saya baru baca dari tweetnya 16 jam yang lalu. Dr. Tiva bilang begini.
Saya baca pernyataan Presiden Prabowo ini sebagai peringatan keras bagi oknum yang terlibat dalam proyek WUS yang ugal-ugalan, kan begitu. Saya tanggung jawab bukan berarti Presiden mau ambil alih kerugian maupun kemungkinan markup dan korupsi yang terjadi pada proyek WUS ini. Ibarat Presiden jadi pencuci piring kotor yang ditinggal pesta pora para tikus curut kodok rezim kemarin. Luar biasa. Tanggung jawab bukan dengan melindungi kejahatan para penjahat, tetapi tanggung jawab di sini adalah untuk rakyat. Jika rakyat mengalami kerugian akibat kong kali kong rezim sebelumnya, maka Presiden tentu akan tanggung jawab memeriksa, menginvestigasi, menangkap, dan memborgol siapapun oknum yang bermain di proyek WUS dan menghasilkan kerugian bagi rakyat selama puluhan tahun ke depan. Jadi, bos termul dan para termul jangan happy dulu kalian ya dengan pernyataan Presiden ini. Tanggung jawab Presiden bukan dengan melindungi para koruptor, tetapi kepada kepentingan rakyat. Betul begitu kan? Ya Pak Presiden Prabowo. Jadi Prabowo tidak usah khawatir, WUS saya tanggung jawab. Pedas minta tanggung jawab ya. Memang tentu orang akan mempertanyakan apa makna dari tanggung jawab tersebut. Kalau tanggung jawab itu adalah mengambil alih segala kerugian, mengganti rugi itu bisa. Tapi kan jangan lupa, ini bukan uang nenek moyang lo ya kan. Ini uang rakyat. Uang yang digunakan seharusnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau dia berbentuk utang ya tetap saja harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk menjadi bahan bancaan. Jadi peringatan Dr. Tifa ini menurut saya perlu sebagai penyeimbang pesimisme Said Didu. Karena Said Didu dalam tweetnya mulai menyebut bahwa dia bilang ya, bahwa langkah Purbaya sepertinya itu dihentikan sendiri oleh Prabowo. Karena kita tahu bahwa Purbaya begitu getol ya untuk melawan mafia WUS ini, tetapi kok tiba-tiba tiba-tiba kok kurang gitu ya. Mana ya Muhammad Said Didu, rupanya dia yang proyek WUS itu, jadi dia anggap ini namanya menutup enggak, saya pikir tidak begitu ya. Karena bagaimanapun kalau kita bicara tentang yang namanya responsibilitas ya, kita harus kembali kepada tanggung jawab bahwa siapa yang melakukan korupsi, tindak pidana dan lain sebagainya harus diproses, tidak bisa seenaknya kemudian. Ya, sekali lagi ya, perspektif yang justru berbeda dari Dr. Tifa ini ya. Jadi untuk pengimbang pesimisme Said Didu, karena kita tahu Menteri Keuangan Purbaya kan ogah dia membayar kereta cepat WUS ini. Karena dari awal saya pernah sempat membaca perpresnya ya. Saya lupa perpres itu tahun 2015 atau 2014. Tapi yang jelas perpresnya mengatakan bahwa itu harus business to business, B2B. Itulah yang menyebabkan kenapa kemudian konsorsium China yang dipilih ketimbang Jepang. Karena Jepang mengandalkan government guarantee, yaitu jaminan pemerintah. Nah, sementara tidak demikian halnya dengan China. China mengatakan business to business. Untuk merealisasikan kereta cepat tersebut, kemudian Presiden memerintahkan 4 BUMN untuk membentuk perusahaan ya dari 4 BUMN tersebut, namanya PSBI. Jadi konsorsium yang diperintahkan untuk membangun kereta cepat itu adalah KAI, Kereta Api Indonesia, kemudian ada PTP ya kan, PTPN 12 kalau tidak salah, kemudian Wika ya, Wijaya Karya, dan kemudian Jasa Marga. Jadi kehadiran Jasa Marga lebih pada karena badan-badan jalan yang mau dipakai untuk kereta cepat tersebut seharusnya milik Jasa Marga dan merupakan potensi pendapatan Jasa Marga
Pak Prabowo mau tanggung jawab soal WUSH. Di sisi lain Menteri Keuangan pernah bilang nggak mau pakai APBN tuh buat bayar utang WUSH. Jujur aja gue kasihan banget lihat Pak Presiden kita harus menanggung beban dari kebijakan-kebijakan yang amburadul dari Presiden sebelumnya. Dari awal semua orang juga tahu kalau WUSH ini problematik. Please lah Pak Presiden, jangan dibelain terus itu geng Solo. Kami masyarakat kasihan Pak sama Bapak, jujur aja. Kalau pada saat itu Presidennya udah Bapak, saya yakin banget tuh Bapak juga nggak bakal tuh ngambil kebijakan kerjasama sama Cina. Di saat ada Jepang yang lebih menguntungkan soal kerjasama kereta cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan fakta yang sangat mengejutkan kawan-kawan yang membuat kita merinding. Ternyata Menkyu Purbaya diselamatkan oleh Prabowo saat ini. Dari mana? Dari keroyokan elit-elit banjingan di negara kita ini. Saya katakan Prabowo ambil alih untuk menyelamatkan Purbaya. Masalah apa? Masalah WUSH. Saya mendapatkan analisa yang sangat mengejutkan kawan-kawan. Kita tahu kemarin itu Purbaya kan habis dikeroyok. Ada Hasan Nasbi yang sudah dipecat oleh Prabowo menjadi PCO, mengadu ke Solo. Kemudian heboh karena memang dia didengarkan karena dia agen dari sana. Kemudian ada anggota DPR Misbakun yang mengatakan kepada Purbaya untuk tidak mencampuri menteri-menteri yang lain. Dan kemudian ada gubernur yang komplain kepada dia. Semuanya barisan politik seluruhnya hampir kepada Purbaya dikeroyok habis-habisan. Dan yang terakhir yang menyangkut kepada elit-elit yang betul-betul di kepalanya itu, kepala ular elit-elit itu, kan masalah WUSH. Komentar Purbaya mengenai dia tidak mau tanggung jawab masalah hutang WUSH. Dia minta Danantara menyelesaikannya. Dan saat ini, apa yang dilakukan oleh Prabowo? Seperti kan paradok pidato Prabowo berikut ini. Dia ambil alih katanya langsung masalah hutang WUSH. Ternyata ini untuk penyelamatan yang luar biasa untuk khusus kepada menterinya. Menteri kesayangan Prabowo juga, menteri kesayangan kita juga. Kenapa saya katakan begitu kawan-kawan? Ya, kita tahu Purbaya mengatakan berkali-kali dia di backing habis oleh Prabowo. Ini backingan Prabowo yang luar biasa kepada dia. Kemarin itu kan pidato Prabowo itu sepertinya paradok. Paradoknya bagaimana? Lain yang dikatakan awal, lain yang di akhir. Kan dikatakannya kita akan membereskan hutang WUSH itu bukan dari APBN, tapi dari uang rakyat. Memangnya uang rakyat itu dari mana? Dia sendiri yang mengomongkan kita akan carikan jalan, tak masalah katanya kan. Tapi kawan-kawan harus perhatikan dulu. Pidato Prabowo ini memang paradok. Lain di awal, lain di akhir. Tapi saya akan tunjukkan kepada kawan-kawan nanti. Paradok ini Prabowo ini kenapa? Kenapa ini dilakukan dia? Yang pasti ini dilakukan dia untuk membela Menkyu Purbaya. Yang sangat loyal kepada dia saat ini. Yang sangat dia sayangi saat ini. Coba perhatikan pidato Prabowo secara lengkap kawan-kawan. Saya tunjukkan, saya bandingkan nanti dengan sesuatu. Nggak ada masalah itu. Ya. Jadi nanti saya kasih petunjuk ke Menko Infrastruktur ya. Rencanakan yang baik. Trans Sumatera Railway, Trans Kalimantan Railway, Trans Sulawesi Railway. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut WUSH. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti WUSH itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya, jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUSH. WUSH itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ada yang menyarankan. Tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%. Rakyat bayar 20%. Ya ini kehadiran negara. Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat.
uang itu dari pajak, uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat nggak boleh dicuri, karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat. Jadi jangan khawatir, saya sudah sampaikan semua. Saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu, ya. Jangan dipolitisasi. Jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada fiak-fiak dari nggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Nggak asal, tenang-tenang aja, ya. Bangsa kita kuat, bangsa kita kaya. Yang penting pemerintah sekarang tidak boleh lengah. Pemerintah tidak boleh dibohongi. Pemerintah tidak boleh membiarkan orang-orang yang mencuri kekayaan negara. Saya tidak akan ragu-ragu. Bersama tim saya, kita buktikan bahwa kita akan menghemat, kita akan menyelamatkan, kita akan mencari semua sumber-sumber kekayaan. Dan kita akan kelola dan kita akan kembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Saya kira itu dari saya. Saudara, selamat. Menteri Perhubungan, terima kasih. Kawan-kawan bisa melihat bagaimana Prabowo tergagap pada waktu. Uang itu dari mana? Uang itu agak lama Prabowo berpikir kan? Ya uang dari rakyat. Terakhir dikatakannya kita akan membasmi penyelewengan. Kira-kira begitulah kan? Ini kan kontradiktif. Sementara proyek WUS itu adalah proyek fenomenal. Banyak katanya unsur-unsur yang nggak jelasnya di situ kan? Tapi Prabowo memikir, ini kan uang rakyat. Uang rakyat, ada kata-kata penyelewengan. Di sini kuncinya nanti. Dalam hal ini, Prabowo ambil alih ini karena Purbaya tak mau kan? Tak mau membayar hutang WUS. Artinya di sini langsung diambil alih Prabowo. Dia tidak mau menekan Purbaya. Apapun ceritanya. Sebelum-sebelumnya kita tahu. Bahlil tidak bolehkan mengecer gas 3 kg kan? Langsung diambil alih oleh Prabowo dengan mengatakan boleh saja. Terpaksa Bahlil membolehkan. Kemudian masalah PPN Sri Mulyani kemarin dinaikkan menjadi 12. Akhirnya Prabowo juga yang turun tangan menurunkannya. Menurunkan kan berbeda. Ini dia tidak memaksa. Itu kalau PPN itu kan dipaksanya Sri Mulyani untuk menurunkan. Dan kemudian dipaksanya Bahlil untuk membolehkan pengecer menjual gas LPG. Artinya memaksa menteri-menterinya. Kalau ini tidak, dia langsung katanya dan menyuruh ke Menko si AHY kan yang disuruhnya tidak memberatkan ke Purbaya yang sekarang lagi mengatakan bahwa saya tidak bertanggung jawab masalah itu. Artinya apa? Dia melepaskan Purbaya dari tanggung jawab ini. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab dihujat oleh rakyatnya. Ini ada menteri dia yang sekarang lagi naik daun. Dia akan promosikan. Dia akan dukung seterus-terusnya, sekuat-kuatnya. Dia tidak mau memaksa. Kalau seandainya dia paksa Purbaya, terpaksa Purbaya menelan ludahnya kan? Malu sebagai menteri. Malu Purbaya kan? Dia tidak mau mempermalukan menterinya. Dia ambil, dia suruh yang lain mengurus masalah ini. Walaupun resikonya dia sendiri dipermalukan. Artinya dia ambil tanggung jawab. Mau dipermalukan seperti tadi itu kan. Uang toh uang dari rakyat juga yang dipakai untuk itu. Saya yang tanggung jawab. Saya menanggung malu. Itu menurut Prabowo. Tapi kenapa itu dilakukan oleh Prabowo? Saya mendapatkan satu video kawan-kawan. Di mana Prabowo tak gentar. Apapun ceritanya kalau demi nasionalisme kita ini. Demi NKRI. Kalau kuncinya. Kalau sudah masalah kedaulatan. Prabowo ini tak beranjak 1 inci pun. Dan di sini dia membela Purbaya itu masalah WUS ini masalah kedaulatan juga rupanya kawan-kawan. Kenapa? Kita lihat dulu. Pada waktu Prabowo diangkat baru-barusan menjadi menteri. Kalau baru menjadi menteri biasanya menteri ini selalu dirujak oleh DPR. Kalau kemarin Purbaya sama dengan Prabowo pada waktu rapat kerja pertama dengan DPR, dia rujak langsung DPR, dia meniru Prabowo sebetul-betulnya. Kalau Prabowo pada waktu 2019 diangkat menjadi Menteri Pertahanan oleh Jokowi, padahal sebelumnya kan bersaingan. Itu partai yang sangat berkuasa habis merujak